Kita ketemu lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini adalah hari Senin tanggal 23 November 2020. Apakah kalian semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap-siap. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Baik, hari ini masuk semua apa ya, Nak? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya. Oke, Pak Guru absen. Ya. Al-Nizar Falgin, Eki Saputra, Imam Bari Setiawan, Anissa Nurul Fadilah, Adila Intan Priscilia, Niko Saputra, Husnul Fatimah, Weekend Nurdiati. Oke, masuk semua ya. Baik anak-anak sekalian, kita sebelum masuk ke materi hari ini, Pak Guru akan memberikan persepsi dulu untuk kalian semua. Yang pertama, Pak Guru akan berikan pertanyaan, silakan nanti dijawab langsung. Pertanyaan pertama untuk persepsi kita pada hari ini, silakan nanti angkat tangan untuk menjawab ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan desain? Ya, silakan. Oke, sudah belajar ya tadi malam ya? Oke, bagus. Nomor 2, pernahkah kalian membuat desain? Oh, membuat desain. Oke. Menggunakan aplikasi apa waktu itu? Saya menggunakan aplikasi Corel untuk membuat desain. Membuat desain dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Oke, itu persepsi kita pada hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran. Kemudian Pak Guru akan beri pikiran kita menentukan apa yang akan kita lakukan ya. Sementara apa yang kita lakukan menentukan apa yang akan kita hasilkan. Jadi kesimpulannya, kualitas pikiran kita menentukan hasil apa yang kita perbuat. Ya, mudah-mudahan mulai hari ini kalian semuanya mempunyai pemikiran, mempunyai mindset bahwa tugas kalian adalah belajar, ya. Tugas kalian adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan awal pemikiran yang baik itu nantinya kalian akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Oke, kita masuk ke materi. Kita akan mempelajari materi konsep desain atau contoh dan kemasan produk, barang atau jasa. Pak Guru akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan konsep desain produk kreatif ya. Yang kedua adalah menganalisis alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif. Yang ketiga, menganalisis proses kerja prototipe atau model produk kreatif. Yang keempat adalah membuat desain atau rancangan produk kreatif. Yang kelima, membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe atau model produk kreatif. Yang keenam, membuat prototipe atau model produk kreatif. Dan yang ketujuh adalah membuat kemasan dan merek atau brand produk kreatif ya.
Ini tujuan pembelajarannya pada materi hari ini. Mudah-mudahan ketujuh tujuan pembelajaran ini nanti bisa kita dapatkan semua. Selanjutnya nanti kita akan mempelajari beberapa subbab yang terkait dengan materi produk desain kemasan. Yang pertama adalah nanti akan kita pelajari apa itu pengertian desain produk, maksud dan tujuannya, fungsinya untuk apa, kemudian macam-macamnya, kemudian tujuan, klasifikasi dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian desain produk. Ya, desain produk itu merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan yang mencakup sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Ya, pada dasarnya desain produk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mendesain produk yang benar-benar baru, dan yang kedua adalah mendesain atau memodifikasi produk yang sudah ada. Yang pertama adalah mendesain produk yang benar-benar baru. Itu artinya adalah kita membuat rancangan dan sketsa yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi artinya kita membuat desain yang benar-benar belum ada yang punya sama sekali. Itu yang pertama. Sementara yang kedua adalah mendesain atau memodifikasi. Itu artinya istilah aslinya adalah redesign. Ya, bisa diartikan adalah pengembangan terhadap desain produk yang sudah ada. Ya, pengembangan dari desain produk yang sudah ada. Oke, selanjutnya adalah maksud dan tujuan desain produk. Kemudian fungsi kemasan produk. Yang pertama adalah sebagai identitas dari produk itu sendiri. Fungsi yang kedua sebagai pelindung dari produk. Fungsi yang ketiga sebagai penambah nilai jual produk. Ya, fungsi kemasan produk itu pada dasarnya ada tiga. Ya, yang pertama adalah sebagai identitas produk, yang kedua sebagai pelindung produk, dan yang ketiga untuk menambah nilai jual produk. Ya, kalian pasti tahu brand-brand ternama yang ada di negara kita. Misalkan kita ambil dari merek atau dari motor ya. Dari motor, kalian tahu merek Yamaha? Mempunyai ciri khas tersendiri. Logonya bisa dipahami ya. Logo Yamaha seperti itu. Kemudian dari merek lain selain Yamaha, ada dari Honda, punya logo dan identitas tersendiri ya. Nah, itulah artinya desain atau kemasan itu sebagai identitas dari produk tersebut. Ya, kita ambil contoh lagi, misalkan dari produk susu. Ya, kalian tahu susu bendera? Tahu. Ya, susu bendera itu logonya menggunakan gambar bendera. Kemudian kalian tahu susu SGM? Tahu. Mempunyai logo yang beda ya. Ya, artinya orang melihat desain atau melihat kemasan itu pasti langsung bisa mengetahui identitas dari produk tersebut. Ya. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelindung produk. Ya, kita ambil contoh misalkan dari produk susu. Kalian pasti sering membeli susu kedelai. Pernah tidak? Kemasannya terbuat dari apa, Mas?
plastik biasa ya. Oke, beda dengan susu bendera full cream. Ya, itu kemasannya kan paling enggak kalau nggak kaleng kita sering menjumpai juga ada kemasan yang terbuat dari box ya, kotak ya. Nah itu, nah itulah fungsinya kemasan sebagai pelindung produk. Kalau kita lihat produk susu kedelai yang mungkin jarang ada kemasan yang bagus, kemasannya hanya dari plastik biasa, mungkin ketahanan terhadap suhu, terhadap tekanan, terhadap getaran, atau mungkin ada benda lancip, itu mungkin cepat sekali rusak ya Mas Mbak. Ya, beda dengan mungkin kemasan susu UHT ya atau susu full cream yang lain, mungkin itu jauh lebih aman karena sudah menggunakan kemasan yang lebih kuat ya. Itulah fungsinya sebagai pelindung produk ya. Kemudian yang ketiga, fungsinya adalah untuk menambah nilai jual produk ya. Kalian tahu harga susu kedelai? Tahu berapa kisaran harga susu kedelai? 1.000 kan? Ya. Kalian tahu harga susu UHT Ultramilk berapa kisarannya? 5.000. Beda ya, karena apa? Kemasannya beda ya, kemudian perizinannya juga beda. Tapi yang terpenting kita lihat di fungsi kemasan ini bahwa kemasan itu menentukan nilai jual. Kemasan yang semakin baik, kemasan semakin kuat, pasti akan semakin menambah nilai jual dari produk tersebut ya. Oke, selanjutnya masih ada beberapa fungsi kemasan produk yang lain ya, yaitu fungsi protektif, fungsi promosional, kemudian ada juga selain berfungsi sebagai media pemasaran, kemasan juga memiliki beberapa fungsi yang lain seperti pelindung dan juga untuk memperkuat citra produk ya. Fungsi protektif itu adalah berkenaan dengan protek produk ya, mulai dari perbedaan iklim, sarana transportasi, kemudian saluran distribusi yang berimbas kepada pengemasan. Itulah yang dinamakan fungsi protektif. Kalau fungsi promosional itu adalah peran kemasan yang pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk ya. Pada pertemuan-pertemuan awal dulu dan juga pada mata pelajaran grafis sudah sering sekali kalian menghadapi aplikasi-aplikasi grafis seperti CorelDRAW dan Photoshop ataupun Adobe Illustrator ya. Jadi nanti disiapkan kita akan membuat contoh-contoh dari kemasan produk yang akan kita buat. Lanjutkan ke tujuan dari kemasan. Ada 7 tujuan dari kemasan tersebut. Yang pertama adalah physical production, yaitu melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah barrier protection, yaitu melindungi dari hambatan oksigen dan uap air. Kemudian yang ketiga adalah containment or agglomeration. Yang keempat adalah information transmission, yaitu informasi tentang cara penggunaannya. Kemudian reducing theft. Yang keenam conveyance. Yang terakhir adalah marketing ya. Itu tujuan. Selanjutnya klasifikasi kemasan. Yang pertama adalah kemasan sekali pakai. Yang kedua adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang ya. Kemudian kalau berdasarkan struktur sistem kemasnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemasan primer, yang pertama ya, yang kedua kemasan sekunder, dan yang ketiga kemasan
tersier. Ya, Eki Nur Faizi, bisa diulangi ada berapa jenis klasifikasi kemasan kalau dilihat dari struktur sistem kemasnya? Coba disebutkan. Ya, sebutkan. Kemasan primer, Ya. kemasan sekunder, Ya. kemasan tersier. Oke, ada 3 ya. Ya. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat kekakuan bahan kemasan. Ya, ada kemasan fleksibel, ada kemasan kaku, ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Ya, berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan ada 3 juga. Yang pertama kemasan hermetis, yang kedua kemasan tahan cahaya, dan yang ketiga kemasan tahan suhu tinggi. Ya, kalau yang terakhir adalah berdasarkan tingkat kesiapan pakainya, ada wadah siap pakai dan juga wadah yang dirakit terlebih dahulu. Oke, Pak Guru punya contoh-contoh kemasan ya. Ini Pak Guru ambil sampel adalah contoh kemasan untuk produk susu ya. Ada yang sudah jadi, ada juga yang masih dalam bentuk sketsa ya. Nanti kita akan belajar membuat contoh-contoh kemasan demikian, sekaligus akan kita identifikasi nanti menurut apa yang sudah Pak Guru sampaikan tadi ya. Selanjutnya ya, ini aplikasi-aplikasi grafisnya, contoh-contoh aplikasinya tentu sudah familiar untuk kalian semua ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan bagikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nanti akan kalian gunakan untuk bekerja kelompok ya, atau diskusi kelompok ya. Pak Guru akan share ke komputer kalian masing-masing ya. Nanti Pak Guru akan berikan kalian 5 kasus yang harus didiskusikan dengan semua anggota kelompok ya. 4 kasus itu berkaitan dengan kalian harus berpikir. 1 kasus nomor 5 nanti berkaitan dengan kreativitas kalian. Nanti Pak Guru akan berikan kesempatan kalian untuk membuat salah satu contoh desain kemasan ya. Silakan bisa dilihat di komputer kalian masing-masing LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Oke anak-anak, silahkan kalian buka lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya. Ada 5 kasus yang harus kalian diskusikan. Pak Guru berikan waktu 25 menit untuk kalian mengerjakan 4 soal pertama, dan Pak Guru berikan waktu 20 menit selanjutnya untuk kalian membuat desain kemasan produk. Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan kasus yang telah diberikan oleh Pak Guru. Yang pertama, diskusikanlah dalam kelompok konsep kemasan yang tepat di era digital. Yang pertama yaitu bentuknya unik dan menarik. Yang kedua, warna kemasan full color. Dan yang ketiga, simple dan ramah lingkungan. Yang keempat, mudah dikenali. Yang kedua, diskusikanlah dalam kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat
dan memilih bentuk kemasan. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua desain ergonomis, yang ketiga mudah dikenali, yang keempat memperhatikan faktor keindahan, yang kelima mencantumkan unsur informasi dan promosi. Yang ketiga, diskusikanlah dalam kelompok bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk. Yang pertama, sesuaikan ukuran produk dengan kemasan. Yang kedua, pilih jenis kemasan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, pilih fitur yang paling tepat. Yang keempat yaitu tentukan material kemasan yang tepat. Soal yang keempat, diskusikan dalam kelompok. Inspirasi membuat kemasan, desain atau logo bisa didapatkan dari mana saja. Yang pertama yaitu dengan cara membuat mind map. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan nama produk atau nama pemilik. Yang keempat yaitu mempertimbangkan dengan lokasi atau daerah. Yang kelima yaitu buatlah kemasan produk menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini hasil buatan desain dari kelompok kami. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sekian dari Kami. kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, diskusi dalam kelompok konsep kemasan yang tepat di era digital. 1. Bentuk unik dan menarik. 2. Warna kemasan full color. 3. Simpel dan ramah lingkungan. 4. Mudah dikenali. Yang kedua, diskusikanlah dalam kelompok hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, desain ergonomis. Yang ketiga, mudah dikenali. Yang keempat, memperhatikan faktor keindahan. Yang kelima, mencantumkan unsur informasi dan promosi. Yang ketiga, diskusi kelompok bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk. 1. Semakin ukuran produk dengan kemasan. 2. Pilih jenis kemasan sesuai kebutuhan. 3. Fitur yang paling tepat. 4. Tentukan material kemasan yang tepat. Yang keempat, diskusikanlah dalam kelompok. Inspirasi membuat kemasan, desain atau logo bisa didapatkan dari mana saja. Yang pertama, dengan cara membuat mind map. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan nama produk atau nama pemilik. Yang keempat, mempertimbangkan dengan lokasi atau daerah. 5. Buatlah kemasan produk menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini adalah hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, diskusikan dalam kelompok konsep kemasan yang tepat di era digital. 1. Bentuknya unik dan menarik. 2. Warna kemasan full color. 3. Simpel dan ramah lingkungan. 4. Mudah kenali. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, desain ergonomis.
yang ketiga mudah dipahami atau dikenali, yang keempat memperhatikan faktor keindahan, yang kelima mencantumkan unsur informasi dan promosi. Yang ketiga, bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk. 1. Sesuaikan ukuran produk dengan kemasan. 2. Pilih jenis kemasan sesuai kebutuhan. 3. Pilih fitur yang paling tepat. 4. Tentukan material kemasan yang tepat. Yang keempat, inspirasi membuat kemasan desain atau logo bisa didapatkan dari mana saja. Contohnya, kita bisa dengan cara membuat magnet. Yang kedua, memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, mempertimbangkan dengan nama produk atau nama pemilik. Yang keempat, mempertimbangkan dengan lokasi atau daerah tersebut. Yang kelima, buatlah kemasan produk menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ini hasil dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Pak Guru lihat semuanya sudah bisa berdiskusi dengan baik, jawabannya bagus-bagus, desainnya juga bagus-bagus ya. Maka dari itu Pak Guru umumkan nilai dari kelompok kalian ya. Kelompok 1 penguasaan materinya adalah 89, kesulitan jawabannya 90. Kemudian kelompok 2 80 dan 95, kelompok 3 95 dan 90. Oke, baik, berarti Pak Guru berikan selamat dan apresiasi kepada kelompok 3 mendapatkan nilai tertinggi. Kelompok-kelompok yang lain jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk kalian mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan prestasi yang baik. Ya, untuk hari ini materi dan juga tugas dan juga proyek sudah kita lalui bersama. Selanjutnya, oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan Pak Guru beri kesempatan kepada 2 siswa saja dari kalian semua untuk menyimpulkan materi kita yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan. Yang pertama Pak Guru berikan kesempatan. Angkat tangan. Ya Pak. Ya. Saya mendapat materi tentang desain produk, merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan konsep, pengujian dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Oke, Pak Guru berikan satu lagi kesempatan. Siapa yang akan mencoba menyimpulkan materi pada hari ini? Saya Pak. Oh iya, silakan. Saya mendapat info dari desain produk tentang fungsi kemasan produk, antara lain identitas dari produk itu sendiri, kedua sebagai pelindung produk, ketiga penambah nilai jual produk. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Materi hari ini telah selesai dengan baik. Pak Guru tetap ingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu patuh terhadap protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, terhindar dari semua virus-virus yang ada, terutama virus COVID-19 ya. Dan semoga besok kita sudah bisa pembelajaran normal, semuanya sudah bisa masuk semua. Ya, mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Dari salam.